Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan sebelumnya, nama saya Farhan dengan NRP 15 2024 150. Oke, di sini saya akan coba mengerjakan untuk tugas 2 dari pemrograman dasar. Di sini ada beberapa perintah, yaitu buatkan sebuah biodata menggunakan bahasa Python. Oke, di sini saya akan coba buatkan. Yang dimana di sini ada dua metode. Yang pertama tuh menggunakan input, yang nantinya user bisa menginputkan. Oke, sebelumnya sini bentar, ada kesalahan. Saya tidak menyertakan input. Oke. Nah, di sini itu adalah metode 1 yang dimana dia tuh menggunakan input. Jadi setiap variabel ini akan diberi nilai ketika program dijalankan. Seperti itu. Dan ini adalah output dari metode 1. Terus pada metode 2 nilai variabel itu sudah diisi atau udah diinisialisasi sejak awal seperti itu, dan kita cukup ngeprint saja. Lalu untuk kriteria kedua ya, yaitu buatlah sebuah kalkulator sederhana menggunakan Python. Nah, di situ saya akan coba ngebuat kalkulator sederhana, dan ini sebetulnya enaknya itu menggunakan sebuah function ataupun logika if else. Namun di sini karena materi tersebut belum saya dapatkan, jadi saya akan coba sederhana mungkin seperti ini, hanya di print saja. Oke, yang pertama tuh saya akan coba tandain bahwa ini tuh metode kalkulator agar nggak pusing ya di programnya. Terus ini ada dua variabel A atau B. A itu sebagai angka pertama dan B itu sebagai angka kedua. Saya juga tutup lagi biar rapi. Lalu di sini saya akan coba print sesuai hasil dari perintahnya. Untuk penjumlahan saya akan coba print penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, langsung saja saya akan coba langsung praktikan ya. Oke, sebentar. Ini saya coba pakai metode Bapak yang tadi. Oke. Nah, di sini saya akan coba klik Python. Namanya itu apa sih? Pemdas ya, pemdas 2.py. Nah, ketika program dijalankan, dia akan masuk ke input yang pertama, yaitu masukkan nama. Ya, sebagai contoh, nama saya itu Farhan. Oke, dan umur saya itu misal 20. Dia masuk ke sini. Lalu NRP dia masuk ke 3, yaitu 15 2024 50, dan seterusnya. Terus untuk kampus kamu itu Itena saja. Terus alamat itu Ciparai. Terus berat badan itu 63 mungkin ya. Terus untuk profesi saya akan coba student aja. Nah, dan kenapa ini langsung 2? Gini ya, aku jelasin. Nah, pertama itu ada input. Kita nge-inputin nilai variabel yang tadi saya coba ketik, yaitu ini. Dan hasilnya itu akan di print di sini. Saya tandain sebagai metode 1 ya. Jadi seperti itu. Nah, ini hasil outputnya. Terus untuk metode 2, dia nggak perlu input. Dia langsung muncul aja gitu. Karena kita di sini udah di inisialisasiin nilainya seperti itu, udah diisi lah, jadi dia langsung muncul. Nah, sekarang akan masuk ke program kalkulator seperti itu, dan di program kalkulator juga minta dua input ya, yaitu berupa float. Sebenarnya bisa integer, cuman lebih baik float karena di sini ada kayak seperti itulah ya. Oke. Masukkan angka pertama, misal ya yang gampang aja 5, dan angka kedua itu 2. Nah, di sini akan ada yang namanya hasil dari perhitungan. Nah, yang dimana di sini ada hasil A tambah B, A minus B, A kali B itu beri segitu, dan seterusnya. Dan sebenarnya di sini juga ada kesalahan logika harusnya. Karena jika misalkan B 0, itu harusnya tidak bisa dikerjakan atau error. Jadi harus ada kondisi if else. Cuman sekali lagi materi if else belum diajarin, jadi mungkin tugas ini sederhana ya.
Jadi harusnya sudah cukup kriterianya. Yang pertama itu adalah biodata, dan kedua itu adalah kalkulator sederhana. Oke, dan jika projectnya plagiat, oke, saya nggak menggunakan AI, tapi saya ngerjain sendiri, dan mungkin ya seperti itu saja. Saya sudah analisis juga PPT yang diberikan, dan terima kasih. Saya Farhan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan sebelumnya, nama saya Farhan, dengan NRP 15 2024 150. Oke, sini saya akan coba mengerjakan untuk tugas 2 dari pemrograman dasar. Di sini ada beberapa perintah, yaitu buatkan sebuah biodata menggunakan bahasa Python. Oke, sini saya akan coba buatkan. Yang dimana di sini ada dua metode. Yang pertama tuh menggunakan input, yang nantinya user bisa menginputkan. Oke, sebelumnya sini bentar, ada kesalahan. Saya tidak menyertakan input. Oke. Nah, di sini itu adalah metode satu, yang dimana dia tuh menggunakan input. Jadi setiap variabel ini akan diberi nilai ketika program dijalankan, seperti itu. Dan ini adalah output dari metode 1. Terus pada metode 2, nilai variabel itu sudah diisi atau udah diinisialisasi sejak awal, seperti itu, dan kita cukup ngeprint saja. Lalu untuk kriteria kedua ya, yaitu buatlah sebuah kalkulator sederhana menggunakan Python. Nah, di situ saya akan coba ngebuat kalkulator sederhana, dan ini sebetulnya enaknya itu menggunakan sebuah function ataupun logika if else. Namun di sini karena materi tersebut belum saya dapatkan, jadi saya akan coba sederhana mungkin seperti ini, hanya di print saja. Oke, yang pertama tuh saya akan coba tandain bahwa ini tuh metode kalkulator agar nggak pusing ya di programnya. Terus ini ada dua variabel, A atau B. A itu sebagai angka pertama dan B itu sebagai angka kedua. Saya juga tutup lagi biar rapi. Lalu di sini saya akan coba print sesuai hasil dari perintahnya. Untuk penjumlahan saya akan coba print penjumlahan, pengurangan-pengurangan, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, langsung saja saya akan coba langsung praktikan ya. Oke, sebentar. Ini saya coba pakai metode Bapak yang tadi. Oke. Nah, di sini saya akan coba klik Python. Namanya itu apa sih? Pemdas ya, pemdas 2.py. Nah, ketika program dijalankan, dia akan masuk ke input yang pertama, yaitu masukkan nama ya. Sebagai contoh, nama saya itu Farhan. Oke, dan umur saya itu misal 20. Dia masuk ke sini. Lalu NRP dia masuk ke 3, yaitu 15 2024 50, dan seterusnya. Terus untuk kampus kamu itu ITENA saja. Terus alamat itu Ciparai. Terus berat badan itu 63 mungkin ya. Terus untuk profesi saya akan coba student aja. Nah, student, kenapa ini langsung dua? Gini ya, aku jelasin. Nah, pertama itu ada input. Kita nge-inputin nilai variabel yang tadi saya coba ketik, yaitu ini, dan hasilnya itu akan di print di sini. Saya tandain sebagai metode 1 ya, jadi seperti itu. Nah, ini hasil outputnya. Terus untuk metode 2, dia nggak perlu input, dia langsung muncul aja gitu, karena kita di sini udah apa ya, di inisialisasiin nilainya, seperti itu, udah diisi lah, jadi dia langsung muncul. Nah, sekarang akan masuk ke program kalkulator, seperti itu. Dan di program kalkulator juga minta dua output, dua input ya, yaitu berupa float
Sebenarnya bisa integer, cuman lebih baik float karena di sini ada kayak seperti itulah ya. Oke. Masukkan angka pertama. Misal ya yang gampang aja 5 dan angka kedua itu 2. Nah, di sini akan ada yang namanya hasil dari perhitungan. Nah, yang dimana di sini ada hasil A tambah B, A minus B, A kali B itu beri segitu, dan seterusnya. Dan sebenarnya di sini juga ada kesalahan logika harusnya. Karena jika misalkan B 0, itu harusnya tidak bisa dikerjakan atau error. Jadi harus ada kondisi if else. Cuman sekali lagi materi if else belum diajarin, jadi mungkin tugas ini sederhana ya. Jadi harusnya sudah cukup kriterianya. Yang pertama itu adalah biodata dan kedua itu adalah kalkulator sederhana. Oke, dan jika projectnya plagiat, oke, saya nggak menggunakan AI, tapi saya ngerjain sendiri dan mungkin ya seperti itu saja. Saya sudah analisis juga PPT yang diberikan dan terima kasih. Saya Farhan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.